Halo brother sister, berjumpa kembali di Don Cineview. Gimana kabarnya? Tetap jaga kesehatan ya. Dan pastikan kamu selalu enjoy agar daya tahan tubuh kamu tetap prima. Bagi kamu yang belum subscribe, yuk segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian siapkan segelas kopi panas agar menontonnya lebih khusyuk. Video kali ini saya akan menceritakan film sequel dari film The Boy yang tayang di tahun 2016 dengan judul yang hampir sama, yakni Brahms The Boy 2. Saya sangat menyarankan untuk menonton terlebih dahulu film The Boy pertamanya sebelum melanjutkan video ini. Karena ceritanya akan sangat berkaitan erat guys. Bagi kamu yang sudah lupa atau belum sama sekali menonton film The Boy pertamanya, bisa kamu tonton video rekap cerita film The Boy di link di atas. Silahkan ditonton dulu. Jika sudah selesai, kamu bisa kembali ke video ini untuk melanjutkan cerita Brahms The Boy 2. Saya peringatkan bahwa video ini mengandung spoiler yang akan mengurangi keseruan kamu ketika menonton filmnya. Kamu bisa stop sekarang juga. Jika tidak keberatan dengan spoiler, silahkan lanjut nontonnya sampai habis. Perlu kamu pahami bahwa di film The Boy 2 ini adalah melanjutkan cerita boneka Brahms-nya. Jadi untuk karakter Greta dan Malcolm sudah tidak ada lagi guys. Kita berfokus ke boneka Brahms yang mana di film sebelumnya sang boneka dihancurkan oleh Cole, mantan pacarnya Greta, dengan cara dibanting ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Kemudian Brahms asli keluar dari balik tembok karena marah besar, tapi pada akhirnya berhasil dibunuh oleh Greta dengan menusuk dadanya dan berhasil melarikan diri dengan Malcolm. Di scene bagian akhir di film The Boy 1 ini, kita menyaksikan sang boneka terlihat sedang diperbaiki oleh seorang pria yang entah siapa pria tersebut. Jika melihat pakaiannya, pria itu mirip Brahms. Apakah Brahms masih hidup setelah ditusuk sama Greta? Atau adakah tokoh lain? Kita cari jawabannya dengan nonton video ini sampai habis ya. Kita lupakan dulu rumah mansion klasik keluarga Hillshire yang sudah tidak ada penghuninya guys. Sekarang tahun 2020 kita menuju ke salah satu rumah keluarga kecil di kota London, Inggris. Yang terdiri dari ibu yang bernama Liza, anaknya yang bernama Jude, dan sang ayah yang bernama Son. Di malam itu, Son, sang suami, kebetulan terlambat pulang karena urusan pekerjaan. Maka hanya ada Liza dan Jude saja yang ada di rumah. Apesnya malam itu ada dua perampok bertopeng berhasil masuk rumah. Dan saat itu Liza terbangun mendengar suara ribut-ribut di luar kamar. Langsung memeriksa yang disangkanya perbuatan Jude. Padahal ia berhadapan dengan dua perampok bertopeng dan melakukan perlawanan. Yang disaksikan sendiri oleh Jude yang sudah sangat ketakutan. Namun apa daya guys, akhirnya Liza kena pukulan telak di kepalanya sampai pingsan. Untungnya Jude berhasil menekan tombol alarm darurat yang membuat kedua perampok itu kabur. Peristiwa serangan perampok itu membuat Jude dan Lisa mengalami trauma berat guys. Jude yang ketakutan menyaksikan kekerasan yang menimpa sang ibu membuat Jude menolak untuk berbicara kepada semua orang. Ia hanya berkomunikasi lewat tulisan dan gambar. Sedangkan Liza masih takut keluar rumah dan sering sakit kepala akibat pukulan keras perampok itu. Ia kerap dihantui mimpi buruk diserang oleh perampok bertopeng itu guys. Yang paling menjengkelkan, Liza masih menolak berhubungan badan dengan sang suami sejak kejadian itu. Sekarang, Jude sedang mendapat terapi dari seorang ahli yang bernama Dr. Lawrence. Agar Jude mau bicara kembali, namun sepertinya itu tidak mudah guys. Son yang sudah merasa jengkel dengan sikap Liza itu guys, ingin mengajak mereka pergi keluar kota beberapa hari saja. Agar sedikitnya bisa melupakan peristiwa naas itu. Yang awalnya sih enggan. Liza akhirnya menyetujui usulan suaminya itu dengan harapan hubungan mereka sebagai suami istri akan membaik. Dan Jude bisa kembali mau bicara seperti sedia kala. Esok harinya mereka jadi pergi keluar kota guys. Menuju sebuah pedesaan yang sejuk dan jauh dari keramaian. Beberapa jam mereka habiskan di perjalanan, akhirnya mereka tiba juga di lokasi. Mereka terlihat excited banget guys. Saking senangnya mereka langsung pergi menjelajahi wilayah sekitar menembus pepohonan. Saya sendiri sedikit heran. Apa mereka nggak capek baru sampai dari perjalanan jauh? Langsung jalan kaki menyusuri hutan guys. Tapi ya sudahlah, namanya juga film kan. Mereka bertiga jalan kaki menyusuri pepohonan sambil menghirup udara segar guys. Hingga sampailah mereka menemukan sebuah rumah besar yang ternyata rumah milik keluarga Hillshire yang sudah lama tidak berpenghuni. Ternyata mereka liburannya di pedesaan wilayah properti milik keluarga Hillshire guys. Aduh, kayak nggak ada tempat lain aja ya guys. Di sanalah Jude mendengar bisikan-bisikan lembut yang memanggil namanya seiring dengan hembusan angin.
Jude pun penasaran guys dengan suara bisikan yang memanggil-manggil namanya itu. Ia lantas mendekati arah bisikan tersebut dan ternyata ia menemukan sebuah boneka yang terkubur dalam keadaan kotor dan sudah usang guys. Boneka itu bonekanya milik Brahms guys yang di tahun 2016 sudah dihancurkan oleh Cole, mantan pacarnya Greta. Saya juga heran guys kenapa boneka Brahms itu terkubur di luar sana, tidak di dalam rumah Mansion Hillshire. Sedangkan Liza dan Son yang sibuk kepo dengan rumah besar itu baru ngeh Jude tidak bersama mereka. Dan mendapati Jude sedang menggendong sebuah boneka porselen yang kotor. Jude ingin membawa dan merawat boneka temuannya itu ke rumah. Liza pun membersihkan boneka itu dan terlihat bahwa boneka itu ada bekas diperbaiki guys. Wajah boneka itu terlihat retak-retak. Dan menemukan sehelai kertas usang yang bertulisan 10 daftar aturan untuk boneka itu. Baru saja dibersihkan boneka itu guys, sudah mulai melakukan keanehan guys. Boneka itu menoleh ke arah Liza lewat pantulan kaca. Namun Liza merasa itu hanya halusinasi saja. Pagi harinya Liza mendengar musik piano yang sedang dimainkan. Dan ternyata Jude sedang main piano guys dengan ditemani oleh boneka itu. Yang sudah lengkap dengan baju formalnya. Liza menyangka bahwa Jude lah yang mendandani boneka itu. Padahal Jude tidak melakukannya guys. Rasanya terlalu dini jika kita simpulkan bahwa boneka ini bisa bergerak sendiri sampai bisa ganti baju sendiri. Oke, lanjut saja ceritanya guys. Mereka belum tahu nama boneka itu guys, hingga Sound bertanya kepada Jude apakah sudah memberinya nama. Dengan cepat Jude menjawab bahwa boneka itu bernama Brahms. Sang ayah cukup kaget guys dengan jawaban cepat Jude itu dan bertanya dapat dari mana nama itu. Jude menjawab bahwa boneka itu yang memberitahu sendiri namanya. Artinya si boneka itu bisa bicara sendiri guys dengan suara bisikan yang hanya bisa didengar oleh Jude. Hari itu Jude mengajak ibunya untuk jalan-jalan mengelilingi hutan. Dan sepertinya ada yang sedang ia cari. Dan ternyata ia menemukan sebuah kotak yang isinya adalah barang-barangnya Brahms. Tapi mereka dikejutkan oleh gunggungan anjing milik seorang pria misterius yang bernama Joseph. Yang katanya sih ia sebagai tukang kebun dan penjaga properti milik keluarga Hillshire. Joseph pun mengantarkan mereka berdua sampai ke rumah penginapan dan disambut oleh Sean. Kita mulai bertanya, siapakah tokoh baru ini yang bernama Joseph? Sepertinya ia banyak tahu tentang boneka itu guys. Liza mulai merasa aneh dan seram dengan keberadaan boneka itu yang awalnya ditemukan dengan cara dikubur dan menemukan peti yang isinya adalah perlengkapan milik Bram. Sempat sih berpikir untuk menyingkirkan boneka itu dari Jude, namun ia urungkan. Liza mulai kembali diteror dengan mimpi-mimpi seram tentang perampok bertopeng itu guys. Ternyata Liza belum bisa lepas dari traumanya itu. Hingga pada pagi hari, ia menemukan boneka beruang milik Jude yang bernama Mr. Brown dalam keadaan tercabik-cabik. Liza kaget dan langsung menghampiri Jude yang sedang bersama Bram dan Son. Anehnya, Jude tidak merasa melakukannya dan bilang bahwa Bram lah yang melakukannya. Liza dan Son tentu tidak percaya dong boneka yang melakukannya dan menyangka bahwa Jude lah yang melakukannya sehingga Liza marah dan langsung menghukum Jude untuk mengerjakan tugasnya di kamar dan boleh keluar jika sudah mau mengakui kesalahannya. Sejenak kita renungkan guys, sepertinya Bram sudah mulai ingin menyingkirkan sesuatu yang dekat dengan Jude. Bram ingin selalu bersama Jude tanpa yang lain dan korban pertamanya adalah boneka Jude Mr. Brown dengan cara mencabik-cabiknya. Selanjutnya bakal siapa lagi guys? Ketika Liza sedang membaca buku di ruang tengah, kita melihat boneka Bram bisa menoleh sendiri. Artinya boneka ini tidak digerakkan lagi oleh seseorang seperti halnya di film The Boy pertama yang mana kita simpulkan bahwa Bram asli yang masih hiduplah yang menggerakkan boneka itu. Kalau di sini sepertinya Bram asli yang sudah tewas masuk ke dalam boneka porselen itu guys. Tapi itu masih hanya tebakan saya saja. Belum 100% yakin. Boneka ini sekarang bisa menoleh, ganti baju sendiri, menyalakan TV, dan berpindah tempat sendiri guys. Minum kopinya dulu guys, keburu dingin. Oke, kita lanjutkan nontonnya. Sekarang Liza benar-benar sudah diteror oleh Brahms ini guys. Karena sudah ada gelagat akan memisahkan Brahms dengan Jude. Sehingga ia menunjukkan eksistensinya kepada Liza. Dengan kejadian-kejadian aneh ini, mulai membuat Liza merasa gila guys. Puncaknya ketika Brahms tiba-tiba hilang dan terdengar suara berlari ke arah kamar. Liza mengejarnya ke kamar tapi kamarnya terkunci dari dalam. Awalnya ia menyangka Jude yang ada di dalam, tapi malah si boneka yang ada di dalam. Liza benar-benar dibikin stres dan tidak mengerti apa yang terjadi.
Sehingga diam-diam ia mencari tahu tentang boneka aneh itu di internet. Tapi untuk mengenalinya harus tahu dulu kode unik yang ada di telapak tangan atau di telapak kaki boneka tersebut. Sehingga diam-diam ia mencari tahu nomor seri boneka Brahms di kamar Jude dan berhasil mendapatkan nomornya, yaitu OWS 606H. Namun ketika dicek di internet, kode seri itu tidak ditemukan. Esoknya, Liza tidak sengaja melihat-lihat buku catatan Jude yang isinya cukup menyeramkan. Ia menggambar anjing yang berlumuran darah, orang yang sedang membunuh dengan pisau, dan melihat ada 2 orang yang mati dan disaksikan oleh boneka Bram. Gambar 2 orang mati itu seperti dirinya dan Son. Sekarang giliran Jude yang terlihat sudah mirip dengan Bram dari segi berpakaian. Ia meminta Bram disediakan pula makan, namun Liza melarangnya dengan keras. Tapi bukannya nurut, Jude malah menolak makan jika Bram tidak disediakan makan. Hal ini membuat Liza naik pitam karena Jude tidak mau menuruti perintah ibunya untuk makan. Di lain sisi, tindakan Liza itu membuat sang boneka kesal, lalu menjungkir balikan meja makan hingga berantakan. Setelah melewati perdebatan yang alot antara Liza dan Son, setelah melihat kejadian aneh itu, maka mereka memutuskan akan menyingkirkan boneka laknat itu dari tangan Jude. Tapi sayangnya guys, kamar Jude sudah kosong beserta bonekanya. Artinya mereka sudah tahu rencana orang tuanya itu yang akan memisahkan Jude dengan Bram. Liza dan Son bergegas mencari Jude ke hutan hingga akhirnya menuju ke rumah besar milik keluarga Hillshire. Terlihat pintunya dalam keadaan terbuka. Tidak salah lagi guys, mereka masuk ke rumah angker itu. Liza pun masuk ke rumah dan benar saja, Liza dipermainkan Jude dan Bram seperti main petak umpet. Dia masuk ke dalam tembok dan berusaha mencari Jude. Di sana Liza melihat sebuah foto keluarga yang mana terlihat Nyonya Hillshire dan Brahms kecil sedang bermain piano dan tepat di sampingnya ada boneka Brahms juga. Di sini kita mulai menemukan satu clue di mana ada kemungkinan boneka itu juga telah mengganggu ketenangan dari keluarga Hillshire seperti yang dialami oleh Liza sekarang. Sedikit demi sedikit tabir misteri terungkap guys. Di scene ini tiba-tiba Jude keluar dengan gerakan yang persis seperti gerakan Bram asli yang keluar dari dinding di film The Boy yang pertama. Dan persis pula Bram asli dan Jude bersama-sama memakai topeng yang sama. Pertanyaannya, apakah mereka berdua sama-sama korban dari boneka porselen itu? Bisa jadi guys. Di mana Tuan dan Nyonya Hillshire tidak bisa memisahkan antara Brahms dan boneka itu. Sehingga selama bertahun-tahun mereka terpaksa memperlakukan boneka itu dengan aturan yang diinginkan sang boneka. Ini hanya dugaan saya saja, kamu boleh setuju atau tidak. Next, ke scene selanjutnya guys. Son mengundang sanak pamilinya ke rumah itu, mungkin maksudnya untuk menghibur Liza dan Jude agar bisa lebih rileks dan ngobrol-ngobrol santai dengan saudaranya. Namun ingat bahwa aturan dari Bram adalah no guests allowed, tidak boleh ada tamu. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan benar saja, sepupunya Jude yang bernama Will malah mengganggu dan membuli Jude di depan Brahms. Sama aja cari penyakit nih si Will. Sehingga si Will itu jatuh ke belakang dan badannya tertancap sebuah potongan runcing di sana. Sehingga mereka semua kembali pulang dan mengantarkan anaknya yang menyebalkan itu ke rumah sakit. Sekarang tinggallah Jude dan ibunya di rumah guys. Jude mulai curhat pada ibunya bahwa Bram kini semakin kuat mengontrol Jude. Dan selalu bilang akan membunuh ayah dan ibu jika mencoba menjauhkannya dari Jude. Liza yang sudah percaya akan keanehan boneka itu tidak lagi menganggap Jude aneh. Namun, ia langsung menenangkan Jude bahwa semuanya akan baik-baik saja. Liza langsung mencoba kembali memeriksa nomor seri boneka Bram itu guys. Yang kodenya seri 606H yang hasilnya sebelumnya tidak ditemukan. Ia coba membalikan nomor seri itu menjadi H909. Dan hasilnya, wow, mengejutkan sekali. Dalam hasil pencariannya, ia menemukan bahwa boneka Brahms itu sudah ada jauh sebelum Brahms kecil keluarga Hillshire ada. Kita ingat, tanggal lahir dan wafat Brahms di film pertama adalah 1983 sampai 1991. Sedangkan boneka itu telah dibuat sekitar tahun 1885 sampai 1894. Dibuat oleh perusahaan Owen Whitehall Company. Kepemilikan sang boneka itu terlihat di datanya tahun 1961 sampai 2015 dimiliki oleh James Hillshire. Ya benar, ayahnya Bram di film pertamanya di tahun 2016 kemarin. Ya,
yang pada tahun 91 itu Bram dinyatakan meninggal dunia akibat kebakaran misterius itu guys. Di sana diceritakan bahwa Bram kecil kerap mendengarkan bisikan-bisikan aneh yang bersumber dari boneka porselen itu. Tragedi itu tidak hanya terjadi pada keluarga Hillshire di tahun 1991 itu aja guys. Tapi sebelumnya di tahun 1955 sampai 1974, sebelum boneka itu dimiliki James Hillshire, diberitakan seorang anak laki-laki telah membunuh ibu dan kakaknya guys. Si anak mengaku bahwa boneka itu berbicara padanya dan mengatakan boneka itulah yang melakukan pembunuhan terhadap ibu dan kakaknya. Liza terus menelusuri jejak boneka itu sampai ke tahun 1875 sampai 1899, di mana diberitakan ada anak yang membunuh semua anggota keluarganya dengan cara ditusuk pakai pisau. Dan si anak pembunuh tadi mengklaim bahwa boneka itu yang memaksaku untuk melakukannya. Tragedi terus berlanjut setelah kematian Brahms di tahun 2016. Seorang pria yang datang dari kota membeli boneka itu dari keluarga Hillshire dan ia menjadi gila setelahnya. Ternyata orang yang membeli boneka itu tidak lain adalah Joseph, si tukang kebun yang kemana-mana bawa senjata itu guys. Ia ternyata salah satu korban dari boneka Brahms sehingga ia terlihat seperti orang yang tidak waras. Jadi dari sini jelas guys, ternyata boneka Brahms ini sebenarnya memang berhantu sejak di film The Boy pertama. Kita mengira bahwa yang menggerakkan si boneka itu adalah Brahms yang tinggal di balik tembok rumah keluarga Hillshire. Ternyata di film The Boy 2 ini cukup mengejutkan. Penonton seakan dibuat bingung sekaligus tabir misteri mulai sedikit terungkap. Liza yang sedang asyik membaca histori boneka itu kaget melihat boneka itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan ternyata Jude pun ikut menghilang. Sepertinya Jude sebagiannya sudah berada di bawah pengaruh boneka laknat itu. Liza lekas mencari keberadaan mereka berdua, namun dihadang oleh Joseph yang tiba-tiba muncul di depan pintu dan pertunjukan semakin seru. Liza ditangkap sama si Joseph dan ia menceritakan alasan ia berada di sana. Ia mengatakan bahwa pertama kali ia datang ke sana menemukan boneka itu hancur berkeping-keping. Kemudian terdengar bisikan-bisikan untuk memperbaikinya. Jadi guys, yang memperbaiki boneka waktu dihancurkan kol itu adalah si Joseph ini. Orang yang datang dari kota yang menjadi sinting karena pengaruh boneka ini. Liza memohon kepada Joseph untuk mengakhiri semua ini. Namun Joseph mengatakan itu sudah terlambat karena Brahms dan Jude sudah menyatu dan tidak bisa lagi dipisahkan. Banyak orang yang bilang bahwa ia gila dan keluarga Hillshire juga gila. Padahal mereka tidak gila, tapi mereka korban dari boneka berhantu itu. Saya kira ini plot twist yang sangat bagus dan tidak disangka guys. Banyak yang mengkritik film ini, namun kalau menurut saya ini film tidak buruk. Makanya saya sarankan dari awal untuk menonton terlebih dahulu film The Boy pertamanya. Jika belum menonton, maka tidak akan mengerti plot twist dari film ini. Ketika Joseph lengah, Liza langsung menyiram dan menghantam Joseph sampai pingsan guys. Dan bergegas mencari keberadaan Jude ke rumah besar Hillshire. Liza mulai bisa mendengar bisikan-bisikan misterius dari boneka itu yang mengatakan bahwa ia sudah dekat. Dan terlihat Jude sedang menggendong boneka Brahms, lengkap dengan topeng khasnya. Liza perlahan mengambil boneka itu dari Jude, namun Jude malah menodongkan senapannya ke arah ibunya. Jude bilang bahwa ia kecewa dengan kedua orang tuanya karena mereka tidak sanggup melindungi mereka dari bahaya termasuk peristiwa perampokan itu. Di belakang, Son diam-diam mengendap-endap siap menghadang Jude yang akan menembak ibunya dengan menghantam boneka Bram pakai palu kayu dan brak. Untuk kedua kalinya, boneka porselen itu hancur berkeping-keping. Dan Jude pun tersadarkan dan menjatuhkan senjatanya. Joseph yang baru siuman dari pingsan shock menyaksikan Bram yang hancur lembur. Dia bilang si boneka akan menghukumnya karena gagal menjaga sang boneka itu. Seperti halnya waktu Bram asli marah karena gagal menjaga bonekanya yang dihancurkan Cole. Ada yang berbeda guys dengan boneka yang dipecahkan. Sekarang bonekanya ada isinya guys, kayak berdaging gitu serem. Kalau kita ingat di film pertamanya, si boneka hancur tanpa ada isi apa-apa, pure boneka saja. Si boneka mulai bangun dan menoleh ke arah mereka dengan semua ruangan bergetar persis seperti waktu di film pertama. Wajah menyeramkan terlihat sambil menatap ke arah Joseph, dan Joseph pun terangkat seperti tercekik sambil meringis kesakitan dan langsung terlempar. Boneka itu menoleh ke arah Jude sekarang dan menatap Jude lama. Di sini saya mengira bahwa boneka itu sudah berpindah ke tubuh Jude. Kemudian Jude menggendongnya tepat di depan tungku api. Kemudian ia langsung melempar boneka Bram itu
ke dalam tungku api sambil berbisik, "Semua akan baik-baik saja, Brahms." Boneka itu terbakar habis. Petualangan pun selesai dengan pulangnya mereka ke rumah di kota London. Mereka terlihat normal kembali guys, ceria, Jude pun terlihat gembira. Tapi di scene akhir ketika Jude hendak tidur, ia bangun kembali dan membuka lemari yang isinya adalah, ya, topeng si Brahms guys. Dan ia memakainya sambil berkata, "Selamat malam Bram. Saya pikir kita akan senang berada di sini jika mereka tahu aturannya." Jreng. Seperti biasa, ending dari film horor selalu membuat penonton penasaran kelanjutannya. Kesimpulan film The Boy 2 ini menciptakan plot twist yang cukup tak terduga. Yang awalnya kita menduga bahwa si boneka itu tidak berhantu dan digerakkan oleh Bram di balik dinding. Ternyata si boneka sudah berhantu sejak di film pertamanya. Awalnya juga kita menduga bahwa Bram yang di film pertama itu yang jadi penjahatnya. Tapi faktanya Bram asli hanya sebagai korban sebagaimana yang dialami Jude. Oke teman-teman, sekian rekap dan review cerita film The Boy 2 yang pada akhirnya semua kesimpulan tergantung persepsi masing-masing penonton ya. Sampai bertemu di cerita film menarik selanjutnya.